pernikahan yang dilakukan Ada saat 5 perilaku seksual beresiko yang Jangan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda, para keluarga remaja? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat walafiat. Nah, bulan yang lalu kita sempat membahas tentang 8 tugas perkembangan yang harus bisa diselesaikan oleh anak remaja kita. Nah, salah satu dari tugas perkembangan tersebut adalah kita semua berharap anak remaja kita mampu mencapai atau menyelesaikan relasi yang baik dengan teman-teman sebayanya ataupun dengan lawan jenis. Hari ini kita akan mencoba membahas hal tersebut, atau lebih tepatnya lagi adalah tema pertemanan dan relasi sosial bagi anak remaja, khususnya cara memilih teman. Bapak Ibu, kita sebagai makhluk sosial tentu saja perlu untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bersosialisasi meskipun tidak dengan keluarga atau di luar dari keluarga, itu akan sangat dirasakan ketika seseorang itu mulai memasuki yang namanya masa remaja atau beranjak remaja. Karena hal ini merupakan perubahan yang dialami pada fase tersebut. Nah, selain dari perubahan fisik, perubahan psikis, ya, psikologi yang dialami oleh anak-anak kita, kemudian aspek kecerdasan mereka, cara pemikiran mereka yang sudah mulai abstrak, pola interaksi sosial ini juga termasuk pada perubahan yang akan dialami oleh anak remaja kita. Pada fase ini, anak-anak remaja kita akan mulai mencoba berjalan berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka akan mencoba untuk dapat menyesuaikan diri. Ketika mereka mendapati teman-teman yang misalnya hobinya sama, kemudian enak buat curhat atau curcol, ya, kemudian chemistry-nya dapet, ini mengakibatkan itu tadi, anak kita kadangkala mementingkan pertemanan ini ketimbang keluarganya di rumah. Kalau anak kita tumbuh dengan kondisi atau memiliki konsep diri yang positif, ini bukan menjadi hal yang berat untuk kita pikirkan. Tapi jika anak remaja kita tumbuh dengan konsep diri yang negatif, maka untuk bisa diterima di kalangan itu, anak kita akan berupaya untuk melakukan apa saja untuk bisa diterima di kalangan itu, termasuk mulai melakukan perilaku yang berisiko untuk dirinya. Contoh kecil misalnya, kalau dulu anak kita tidak tahu merokok, tidak kenal dengan merokok, tapi karena dia mau diterima di dalam pertemanan itu, akhirnya dia mulai belajar merokok. Hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua yang menjadi perhatian kita kalau kondisi sudah seperti ini, kita mencoba untuk intens melakukan komunikasi atau membuka ruang-ruang diskusi dengan anak-anak kita dengan pola interaksi yang tepat. Nah, saya pribadi biasanya dengan ayahnya di rumah membuka ruang diskusi itu dengan melakukan aktivitas-aktivitas kecil yang menjadi hobi kami. Kebetulan ayahnya suka main gitar, kemudian remaja saya di rumah juga punya hobi bernyanyi. Jadi biasanya ini menjadi momen untuk ayahnya bisa bercerita dengan dia. Saya kebetulan punya hobi motret. Nah, karena anak remaja itu punya ingin tahu akan segala hal, dia mencoba untuk mencari tahu seperti apa sih motret itu. Nah, kesempatan ini akhirnya saya gunakan untuk bisa berbincang-bincang dengan Kiah anak saya ini untuk menggali seperti apa pertemanannya. Berbicara tentang proses komunikasi yang benar atau yang perlu mendapat perhatian kita sebagai orang tua, ada 4 hal. Yang pertama adalah menghayati. Menghayati, upayakan ketika kita membuka ruang diskusi atau berbincang dengan anak-anak kita, anak remaja kita, upayakan orang tua fokus pada anak. Harus ada eye contact, ya, atau kontak mata antara kita dengan anak kita.
Tidak pada saat berbincang atau berdiskusi dengan mereka kita sedang pegang gadget ya, atau mungkin sedang mengutak-atik remote TV karena kita pada saat itu lagi nonton sinetron ya. Kemudian yang kedua adalah mengupayakan, ini masih dalam penghayatan. Yang kedua mengupayakan kontak fisik dengan anak. Jadi jika perlu kita bisa merangkulnya, kemudian membelai atau mengusap kepalanya. Biasanya sih kalau anak remaja putra kadang risih kalau diperlakukan seperti ini. Jadi kontak fisik bisa dilakukan dengan menepuk pundaknya atau mungkin dengan meninju pundaknya. Ih kakak kamu kan hebat, misalnya seperti itu. Proses kedua adalah proses penerimaan. Kita harus terbuka pada anak, menerima tentang apa saja yang ingin mereka utarakan. Karena dalam proses ini, orang tua akan membantu anak kita untuk meluapkan seperti apa perasaan yang ada dalam hatinya dan membantu kita untuk mengajak ia mampu mengelola emosi tersebut. Nah, yang ketiga adalah proses untuk mendengarkan. Kadangkala remaja kita sebenarnya tidak membutuhkan solusi terhadap kondisi atau masalah yang sedang mereka alami. Dia hanya butuh untuk didengarkan. Nah, berikutnya adalah menanggapi. Nah, proses menanggapi ini sangat perlu kita sebagai orang tua untuk berhati-hati melakukannya. Mengapa? Ada sebuah gaya komunikasi yang menjadi perhatian kita yang perlu diterapkan pada saat mulai menanggapi apa yang disampaikan oleh anak kita. Gaya komunikasi yang baik salah satunya adalah gaya komunikasi asertif, di mana orang tua menggunakan iMessage atau pesan saya kepada anak-anak remaja kita. Apalagi yang harus dilakukan oleh orang tua atau tanggung jawab orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita terkait pertemanan atau relasi sosial ini, yakni menjadikan diri kita sebagai figur atau teladan yang baik, mencontohkan apa saja hal-hal baik yang biasa kita lakukan dengan teman-teman kita, misalnya teman-teman di kantor, teman-teman kita zaman SMA dulu, teman-teman kita zaman kuliah dulu. Nah, ini hal-hal seperti ini dapat kita contohkan kepada anak-anak remaja kita untuk menjaga pertemanan yang sehat itu seperti ini ya kakak. Kemudian dalam proses ini kita sering mengajarkan pada anak-anak bahwa menjadi teman yang baik itu tanpa syarat. Jadi kamu tuh tidak harus menjadi orang lain untuk bisa diterima pada kalangan itu. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri karena teman yang baik adalah teman yang mampu menerima kita apa adanya, mampu menerima segala kekurangan dan kelebihan kita. Selanjutnya adalah jika kita sebagai orang tua mengetahui bahwa anak kita itu berada dalam atmosfer pertemanan yang baik, maka kita harus memberikan dukungan. Nah, sering-sering membuat satu momen di mana teman-teman anak-anak kita ini kita ajak ke rumah untuk berkumpul dengan anak-anak kita, kemudian kita bisa membuat aktivitas bersama misalnya. Yang terakhir yang sangat penting, ini adalah kunci, yakni mengupayakan agar anak kita atau melatih anak kita agar memiliki konsep diri yang positif. Mereka harus punya karakter yang baik, mereka harus punya kerangka berpikir yang matang. Karena dengan memiliki hal tersebut, anak kita akan siap jika misalnya pada suatu waktu ya mereka kecewa atau teman-temannya tidak sesuai dengan harapannya, maka dia bisa menempatkan diri. Dia tahu juga menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang sedang dia alami dengan teman-temannya. Karena tidak sedikit kadangkala pertemanan ini menjadi racun buat anak-anak kita. Kita sebagai orang tua harus memahami bahwa anak itu memang adalah cetakan kita, tapi bukan kita. Dia punya dunia sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kehendak, kita tidak bisa menargetkan dia sesuai dengan apa yang kita inginkan karena dia memiliki dunianya sendiri. Ingat Bapak Ibu, anak itu tidak selamanya akan menjadi milik kita. Suatu saat anak kita akan pergi meninggalkan kita, mendapatkan pasangan yang mungkin akan bisa berbagi suka dan duka dengan anak-anak kita. Namun tetap percaya bahwa kita sebagai orang tua bisa menjadi orang tua yang menyenangkan buat anak-anak kita nanti.
Sekira demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi untuk penyuluhan kita di bulan depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.